Hai guys, jumpa lagi sama gue. Kali ini gue lagi ada di Melbourne dan kebetulan saya tinggal di sebuah rumah yang punya presiden Melbourne. Omar Nabas, tepuk tangan. Omar Nabas itu siapa sih? Omar Nabas itu adalah dokter cinta, percaya nggak percaya. Soalnya sejauh ini Om udah ngejodohin berapa orang ya Om? 38 orang ya Allah. Dari berbagai umur, terus kayak berbeda negara gitu ya. Berbagai kalangan, pokoknya sukses ya Mas 38 ya. Sampai sekarang begitu. Syukur lah ya. Jadi hari ini kita mau nanya nih. Kan orang ngomong kalau mencari cinta itu sesulit menemukan apa ya? Mutiara. Mutiara di mana? Di tengah laut. Di tengah laut. Jadi kita kalau emang susah kan harus cari nih yang udah expert. Si Om udah menemukan the love of his life. Terus udah menemukan the love of 38 orang. Aduh itu kayaknya banyak banget ya. Biasanya kan kalau gue ngejodohin satu orang aja kayaknya udah gitu ya. Bahkan orang bilang kalau udah 7 kali itu masuk surga besok. Wah berarti si Om masuk surga tingkat 7. Ya Om ya, kalau misalnya bagi yang jomblo-jomblo, pokoknya kan pengen cepet gitu ya. Iya. Terus pengen ada nggak sih Om langkah-langkah yang kira-kira 3 langkah mencari cinta, Wah, 5 langkah mencari cinta, ini gitu. Gimana? sebenarnya gampang. Ah. Yang pertama, kita itu waktu sekolah harus banyak bergaul. Jangan menyendiri, jangan sok suci, nggak mau kumpul-kumpul orang. Kumpul itu baik, asal jangan kumpul kebo. Ya. Ya, kumpul-kumpul baik, punya teman banyak baik. Orang Inggris berkata, give your smile to everyone, but give your heart to only one. Asik. Terus si Om puitis juga ya ternyata. Ya. Jadi itu langkah pertama, bergaul. Langkah kedua, kita itu harus menjadi orang yang selalu punya pengertian pada orang lain. Jangan kita tuh maunya kita sendiri. Sudah bergaul baik, tapi nggak bisa punya pengertian. Berantem dulu sama orang. Orang yang sebel dong. Wah, punya istri belum kawin aja udah berantem dulu. Iya. Gimana nanti kawin? Gitu. Harus punya pengertian. Ya, orang Kristen berkata harus punya kasih. Ya tak? Nah, yang kedua. Yang ketiga, kita itu sebenarnya harus percaya satu hal. Bukan kaya miskin, bukan pinter bodoh, bukan apapun, tapi apa? Punya hati yang penuh percaya kepada Tuhan. Selalu yakin bahwa Tuhan sudah menyiapkan seorang bagi saya. Tapi di mana tuh? Nah, inilah. Kalau udah gitu, tapi saya kok nggak tahu yang mana ini ya toh. Nah, gampang. Gini, orang itu sebetulnya kalau percaya itu selalu mesti ada jalannya. Ada jalannya. Tapi kita seringkali kurang yakin sehingga kita sendiri yang kelabakan, kadang-kadang ngawur. Ya. Nah, menunggu jawaban Tuhan itu memang rasanya sepertinya sulit. Tapi kalau kita betul-betul berdoa dan percaya, itu datang sendiri. Contohnya gini, saya dulu ya tidak pernah terpikir gimana kok dapat istri saya sekarang. Tapi saya selalu percaya pada Tuhan. Tuhan pasti engkau memberikan satu jodoh buat saya. Yang mana saya tidak tahu. Bukan apa-apa, tapi saya percaya. Seharusnya saya tuh pergi ke Mojokerto untuk praktek di sana. Tapi ternyata Mojokerto tuh nggak jawab. Ternyata pindahkan ke Purwokerto, sana oke. Sudah oke, Mojokerto oke. Saya bilang saya ke Purwokerto aja. Nah, waktu di Purwokerto itu saya kebetulan ketemu pemuda-pemuda yang sedang bingung cari dana untuk pekan olahraga pemuda. Terus saya bilang, ayo ngadakan aja, ngadakan malam kesenian. Wah gimana Pak? Kok waktu itu main kok. Saya bilang gini, kita bikin band, kita bikin paduan suara, gitu, nanti kita bikin drama. Lalu ada orang usul, kalau tari-tarian, oh boleh cari guru tari sana. Nggak ada guru tari, balik lagi. Kok ini gimana nggak ada guru tari?
Ya udah, gue yang ngajar nari. Wah, ini orang yang nekat gitu. Pil saya ini pil nekat gitu. Iya. Wah, saya menciptakan 2 tarian. Satu saya beri nama Rayuan Pulau Kelapa. Ada 8 wanita menari. Pokoknya udah melambai-lambai, udah seneng lah nonton itu. Yang kedua itu tarian Impian Seorang Pelukis. Jadi ada pelukis yang melukis, lalu gambar yang dilukis itu bangun, lalu menari. Waktu dia tidur, pelukisnya bangun menari. Waktu itu dia bangun, udah jadi lukisan lagi. Nah, saya bilang syaratnya satu, yang jadi lukisan ini harus yang cantik. Sebab kalau enggak repot tuh, lukisan jelek gimana tonton orang. Jadi mereka nyari guru sekolah minggu, cari pemuda gitu. Akhirnya dapat seseorang cantik juga. Lalu saya ajarin nari. Kalau salah saya betulin, nggak salah juga gua betulin gitu. Modus ini. Akhirnya orang itulah yang saya bawa menari ke pelaminan. Luar biasa. Konon katanya si tante itu adalah kembang kota Purwokerto ya. Iya. Aduh. Nah, itu luar biasa makanya. nih si Om. Ini kecerdikan saya lebih daripada segalanya. Modusnya berhasil nih, boleh juga ya. Berarti harus sering-sering terlibat, harus bergaul, terus harus punya pengertian, terus harus bisa nari kayaknya. Nah, bisa nari ya. Oh iya. Terus kan tadi bilangnya menunggu ya Om ya. Kalau menunggu tuh kan ya kalau doa ya pasti lah ya Om ya. Tapi kalau misalnya menunggu tuh kira-kira harus ngapain dan berapa lama gitu kan. ya. Yang penting 2. Nunggu itu harus sabar. Nah, namanya nunggu nggak sabar gimana? Nah, tadi ada satu orang kehilangan cincinnya di gedung bioskop. Lalu dia telepon ke gedung bioskop, Pak, tolong dicarikan ya. Oh ya, sebentar. Dia tunggu-tunggu nggak cepet-cepet nih. Aduh, gimana? Males ya, tutup. Begitu tukangnya itu menemukan, dia telepon, halo, saya nggak ada. Karena dia tidak sabar menunggu. Nah, itu yang pertama, sabar. Yang kedua, kita itu justru seringkali lupa bahwa di depan kita tuh Tuhan itu sedang menguji kita, apakah benar ini milikmu bukan. Itu ujiannya begini, ibaratnya orang ya, ini punya kampak cemplung itu masuk ke bawah jurang. Aduh, dia nangis, aduh kapakku nih, walaupun tua-tua kapak ini ya. Malaikat datang, ada apa? Kayak kapak saya kecemplung. Lalu si malaikat ngambilin ini kapak ini, dia udah kapak emas. Oh bukan. Waduh, taruh kan. Dia turun lagi, ambil lagi nih kapak perak, bukan. Terus ngambil kapaknya yang tua itu, yang udah karatan itu. Ini Pak, iya betul. Waduh, bapaknya orang jujur, ya. Karena itu yang emas dan perak ambil sekalian. Udah seneng. Istrinya siang itu bawa makanan, diceritain, Bu, wah ada berkat luar biasa yang dapat kapak emas, kapak perak. Waduh, istrinya seneng juga. Nari-nari, kepleset, kecemplung. Waduh, nangis lagi Pak Tua ini. Aduh, gimana? Malaikat datang lagi, ada apa Pak Tua? Itu istri saya kecemplung. Gampang. Ya, ambilin, tunjukin noni cantik muda. Apa ini? Pak Tua lihat mikir. Terus, iya betul ini. Ini berarti Pak Tua nggak jujur ini. Jadi dalam pergaulan itu perlu kejujuran. Nah, nanti Tuhan kasih nih, wah ini, nah itu kita mesti jujur. Ini bukan. Kalau bukan ya lebih baik bilang no, thank you. Ya jangan keburu-buru. Jangan lihat kilo-kiloannya aja. Waduh, berkilo-kilo ini bagus, belum tentu. Justru dibalik, kadang-kadang yang kita pikir aduh tidak hebat, ternyata malah hebat. Yang kita lihat hebat, nggak ada apa-apanya. Kayaknya kalau ngedengerin kayak gampang susah gampang. Iya betul. Ya begitulah. Terus kalau misalnya buat ini ya para penonton yang belum menemukan, atau misalnya yang udah menemukan tapi ragu, atau yang apalah pokoknya sekitaran situ, kira-kira ada tips nggak Om untuk menutup? Ya mestinya gini, cintailah apa yang kamu sudah punya. Jangan sekali-kali menoleh ke kiri ke kanan.
Sebab kalau kau toleh kiri ke kanan, kamu akan jadi ragu-ragu, dan apa yang baik itu tiba-tiba menghilang, dan kamu tidak akan menemukan kembali apa yang baik tadi. Kalau yang belum punya? Kalau ya, itu yang diberi Tuhan. Yang belum punya itu kan sama rumusnya. Tuhan sebenarnya seringkali menempatkan orang pada diri kita, tapi kita tuh punya satu sikap. Sukanya apa? No. Belum apa-apa itu sudah no. Itu yang salah. Sebetulnya kalau kita sudah dihadapkan dengan sesuatu, berdoa dan berkata, Tuhan, ini bukan. Kalau bukan, gagal kan. Bukan, wah Tuhan saya udah senang, jangan gagal ya Tuhan. Nah ini kan kita ngatur. Biasanya sih gitu ya. Nah itu nggak boleh. Rahasia selalu bilang kalau bukan ini gagal kan. Jadi kita walaupun udah senang kalau Tuhan gagalkan ya. Haleluya, puji Tuhan. Pasti Tuhan sedang merindah saya untuk dapat yang lebih baik lagi. Amin. Itu yang terbaik kuncinya. Luar biasa ya. Kayaknya bakal banyak nih pertanyaannya kalau misalnya saya tanya. Nggak apa-apa lah pokoknya ya. Walaupun nanti minggu depan saya sudah mau pulang dari Melbourne, tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya boleh ya Om ya? Boleh, nanti kan masih ada, maksudnya masih di Bandung juga. Betul. Oh iya, masih Om kebetulan mau ke Bandung. Terus juga udah gitu, karena memang Om ini full timer dokter cinta ya. Jadi mau telepon kapan aja memang selalu dijawab. Dan kita cuma bisa singkat sih sekarang ya. Cuman si Om tau lah kalau pertanyaan saya terhadap topik-topik kayak gini kan beragam sekali Om. Jadi kalau ada teman seharian nggak habis. Entah harus bangga, entah harus sedih Om ya. Iya. Pokoknya cinta itu penuh air mata. Iya. Air mata kesukaan dan air mata kesedihan. Asik. Gue jangan nangis sih Om. Iya pokoknya nanti kalau ada teman-teman yang mau nanya, tanya aja, leave aja di komen, jangan malu-malu. Gue nggak akan sebutin nama lu dan gue nanti akan nanyain ke si Om. Nanti tinggal kita tanyakan. Mau nanya tentang apa terserah. Mau nanya tentang boleh nggak sih Om kita punya kriteria, atau boleh nggak sih Om kita apa ya yang pikiran? Idola. Iya idola, atau misalnya Om gimana ya kalau sama keluarganya dia kayaknya kurang serak dan sebagainya. Pokoknya banyak lah ya kasusnya. Langsung aja leave di komen. Dan buat sekarang yang lagi menunggu atau yang lagi bingung, semuanya kita bawa santai aja. Kalau gitu see you minggu depan ya. Bye. Thank you Om. Sama-sama.